menandakan bahwa Yesus diciptakan, benar? Betul. Oke, sudah. Sekarang ayat 15. Sekarang ayat ke-16-nya, kita ke 16-nya. Di situ tertulis segala sesuatu. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Dia. Dia itu maksudnya Nah, dia Yesus ini siapa? juga ya. Bukan. Yesus. Bukan. Enggak, judul perikopnya apa itu judul perikopnya? Bukan. Dia itu adalah Bapak. Dia itu Bapak di situ. Bapak di situ. Itu judul perikopnya itu bukan Yesus Bapak. Keutamaan Kristus. Iya, keutamaan Kristus. Jadi yang dibicarakan itu tentang Kristus. Itu keutamaan Kristus. Iya, berarti keutamaan Kristus berarti dia itu permulaan dari segala ciptaan. Berarti dia yang pertama diciptakan dulu dari semua yang ada. Jangan balik lagi. Gini loh. Judul perikopnya, dengarkan dulu. Judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Jadi perikop itu sedang menceritakan tentang siapa? Tentang Kristus. Kristus itu apa artinya? Yesus yang diurapi. Kristus itu apa artinya? Yang diurapi Yesus. Nah, berarti kalau yang diurapi berarti dia bukan Tuhan. Yesus. Oh iya, yang bukan diurapi Tuhan. Kalau yang diurapi itu Kristus itu. Mana ayatnya tertulis di mana? Kasih aku ayatnya yang diurapi itu bukan Tuhan. Sengaja. Orang yang diurapi. Coba kita baca ya pelan-pelan ya. Beruntun kita baca pelan-pelan. Orang Coba yang ya Pak. diurapi itu bukan Tuhan. Coba Pak Denny, coba kita baca ya sampai ke 18-nya ya biar jelas ya. Nanti siapa sebenarnya dia dan Kristus itu siapa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Apakah Bapak bangkit? Waduh. Sehingga ia akan lebih utama dalam segala sesuatu. Berarti narasi ini pernah mati ya? Iya, berarti apakah Bapak bangkit? Kalau itu berbicara tentang Bapak, bahwa Dia berarti, itu adalah Bapak. Iya, nggak apa-apa. Ya, Oke lah, ini mengarah ke Yesus. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Aku mau ngomong. Jadi kalau bicara tentang dia itu adalah Bapa, berarti Bapa pernah bangkit ya kalau dia itu Bapa ya. Gimana apa nih bangkit? Dia itu adalah Yesus, karena Yesus itulah yang bangkit. Dia yang sulung, dia yang bangkit. Jadi satu perikop itu membicarakan tentang Kristus, bukan Bapa. Keutamaan Kristus itu apa? Keutamaan orang yang diurapi, betul? Tentang Kristus kita jadi bicara masalah urapinya, kita bicara keutamaan orang yang diurapi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan Dia itu adalah Kristus. Coba kita selesaikan dulu Pak Denny, biar katanya itu dapat ending poinnya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, ini akan saya munculkan satu pertanyaan. Kalau Anda mengatakan Dia adalah Yesus, di sini ada yang berdiam diri yaitu Allah. Nah, terus pertanyaan begini, siapa yang lebih kuasa antara Dia dan Allah ini yang berkenan di dalam diri Yesus? Kan gitu. Di ayat 19-nya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kalau Anda mengatakan Dia adalah Yesus, di dalamnya ada berkenan Allah. Nah, pertanyaannya, ini yang lebih kuasa Dia yang dikatakan Yesus atau Allah yang berkenan di dalam diri Yesus? Sama-sama maha kuasa. Berarti ada dua. Ya, yang kamu bilang dua disebut satu di Alkitab. Aduh, kalau sama-sama maha kuasa, ada narasi sama-sama. Narasi sama-sama berarti itu komparasi, perbandingan. Kalau komparasi itu berarti itu bukan satu. Kalau satu bukan perbandingan namanya. Aduh, gimana sih Pak nih? Kita pelan-pelan ya. Oke, ini kan kita merujuk
kita merujuk ada Allah yang berkenan di dalam diri dia. Dia yang dikatakan oleh itu imannya Pak Denny lah, itu Yesus. Berarti Ya, Yesus, di ya. dalam diri dia yang dikatakan Yesus ada Allah yang berkenan. Pak Denny mengatakan sama-sama kuasa. Pertanyaannya Maha Kuasa. kembali, apakah ada dua kuasa di dalam keyakinan Kristen, yaitu Allah yang berkenan dan dia yang dikatakan Yesus? Itu pertanyaannya. Ya, satu kuasa, dua pemilik. Berarti Aduh. ada dua esensi dalam satu kuasa gitu ya? Enggak, keduanya disebut satu. Waduh, kedua tadi Allah tadi yang gimana sih? berkenan di dalam diri Yesus dan dia yang dikatakan Yesus sama-sama berkuasa. Begitu ya? Sama-sama berkuasa. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan sama-sama berkuasa, ini kan mungkin Anda merujuk Bapak dan aku adalah satu, ya kan? Iya, iya. Saya melihat di sini sebenarnya ada, oke, kita katakan Bapak dan aku adalah satu. Oke, kita merujuk ke situ, ya kan? Satu apa dulu? Satu esensi, satu pekerjaan, satu ajaran, atau satu tujuan? Satu ajaran, satu tujuan, satu esensi, satu kemahakuasaan, satu kemuliaan, satu Oke. Berarti Pak yang Denny, disalib itu kita runtun pelan-pelan. Pak Denny mengatakan itu satu yang disebutkan tadi. Apakah kalau pada saat Bapak lebih besar daripada aku, itu juga satu gitu Pak Denny? Ya, itu juga satu. Di dalam arti besar itu adalah mengenai kita merujuk kepada ayat yang berkata bahwa aku keluar dan datang dari Bapa. Makanya ya. besar. Aku datang dari Bapak, kan begitu ya? Karena Betul. ada Bapak, akhirnya ada Yesus, sama-sama berkuasa. Pertanyaannya, apakah Yesus ini yang dapat karunia, dapat anugerah, dapat dari Bapak itu, ya kan? Sama-sama Tuhan, antara Bapak dengan Yesus. Ya, sama-sama Tuhan. Selamat Berarti malam ada dua, ya? Pak. Masih Yesus juga dulu. Tuhan. Yesus juga Tuhan. Sama siapa? Berarti bentar. Berarti gini, saya buat analogi. Dengan kertas. Berarti Yesus Tuhan, terus Roh Kudus sama dengan Tuhan. Iya. Jadi ini sepenuhnya Tuhan, betul? Iya. Iya. Ini sepenuhnya Tuhan, betul? Iya. Ini sepenuhnya Tuhan, betul? Iya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 3 Tuhan. Satu Tuhan. Loh. %, ini sama dengan 100%. Ini 100% Tuhan. 100% Tuhan. Ini 100% Tuhan. 100% Tuhan. Ini 100% Tuhan. 100% Tuhan. Ya, 100%. Ini 100%, ini 100%, ini 100% Tuhan. Di antara tiga ini, siapa yang sebenarnya Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Aduh. Biarlah yang 500 orang, 516 yang menilai, saya nggak menyalahkannya. Kan laut, berarti Pak Denny menganut Triteos, betul? Tunggal. Triteos, betul? Tunggal. Enggak dong. Aku kan udah bilang tiga Tuhan yang berbeda. Itu kan satu Tuhan. Satu Tuhan. Aduh. Benar dulu Bang Satu Sep. Tuhan. Betul dulu Bang Sep. Kalau aku bilang Tuhanku tiga, aku menganut Triteos. Tapi aku kan bilang Tuhanku Triteos, satu. ya. Tapi kan Bagaimana aku kan bilang menjadikan Tuhanku satu. Yesus Bapa Roh Kudus ini satu ketika di dalam Yohanes Matius 3 nomor 16, ketika Yesus itulah dibaptis, di situ ada Bapa, ada Roh Kudus, ada suara Yesus. Bagaimana menjadikan ini satu? Satu Dalam arti saat satu bersamaan. ketua- Enggak. Itu
Artinya bukan satu tiga botol jadi satu, bukan begitu. Itu artinya satu ketuhanan, satu kemahamuliaan, dan satu kemahakuasaan. Ini kemahamuliaan, ini kemahakuasaan, ini Enggak sama semua, sama-sama maha mulianya, sama-sama maha kuasanya, sama-sama Yesus Tuhannya. tidak mulia karena dia Mulia. maha mulia karena dia dilahirkan oleh seorang manusia. Ya, ya Bapak mulia, maha mulia, betul. Roh Kudus maha mulia, boleh, betul. Berarti Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus. Bukan. Duh, bingung gue. Nomornya dia Mas, gimana caranya sih? Aduh. Gimana caranya? Ketika di Matius 3 nomor 16, ketika Yesus dibaptis, ya, saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, saat bersamaan ada 3 identitas di situ, betul? 3 saksi. 3 identitas. Ada Yesus yang Bukan. dibaptis, ada Roh Kudus yang turun, ada suara dari langit. Ya, tapi itu 3 identitas itu Oh, kan berarti menurut perbedaannya kamu. gini, Bang Dato, Bang Tapi kalau Denny. menurut Alkitab itu Bisa diuraikan, kalau satu itu Kesatuan bisa Bang diuraikan. Herit, kesatuan Gini. bukan tunggal. Ah, iya. Kesatuan. Oke, dia mengatakan kan satu jawabannya. Saya nggak menafsirkan jawaban Pak Denny. Kalau mengatakan satu, itu masih bisa diuraikan. Kalau tunggal, itu tidak terurai. Gitu loh. Iya. Makanya, Iya. kalau satu itu pasti bisa diuraikan antara 1/4 kali 4, setengah kali 2, kan gitu. Tapi kalau tunggal, ini bedanya. Bedanya. Iya. Satu lagi Pak Denny. Di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Menurut Yesus dalam ayat tersebut, yang Tuhan dirinya atau Bapa? Bapak ada ayat lainnya mengatakan dirinya juga Tuhan, di ayat lainnya Enggak, di dalam Bapa Matius juga ini Tuhan. dulu, jangan lari ke dulu. Di dalam Matius 11:25 ini, Matius 11:25. Kita buka Matius 25 nih, ya. Matius 25. Di dalam Matius 11:25, yang Tuhan di sini siapa? Bapak, betul? Betul. Yesus Tuhan di Wahyu 21 ayat 7. Di ayat ini dulu, di ayat ini dulu, jangan lari kemana dulu. Di Matius 12, ini perkataan Yesus dong, perkataan Yesus. Iya, Ini perkataan Yesus juga. perkataan Di Wahyu Yesus. juga perkataan Kalau di Yesus. Wahyu itu kan bukan perkataan Yesus. Iya, itu perkataan Secara- Yesus tinta merah. Bukan, di Tinta Wahyu merah. bukan perkataan Yesus. Kalau Perkataan yang di Yesus. dalam Matius 11:25 ini kan ketika Yesus itu masih ada. Kalau Wahyu Ya, itu kan di Wahyu mimpi itu perkataan cuma. Yesus. Di Wahyu Kalau di perkataan dalam Yesus. Matius 11:25 ini konteksnya Yesus yang berkata, "Aku bersyukur Di Wahyu kepadamu ya juga Yesus Bapa." berkata. Di Wahyu Yesus juga berkata. Itu kan cuma mimpi daripada Enggak, bukan mimpi. Itu bukan mimpi. aduh. Itu bukan mimpi. Pak Doni, Pak Doni. Dan kita lah pakai Matius dulu. Matius Nanti gitu. ya. Matius 11:25. Matius 11:25 yang Bapa ini Tuhan, betul? Iya, betul. Berarti posisi Yesus di situ sebagai apa? Utusan. Bukan Tuhan. Enggak ada kata-kata Yesus bukan Tuhan. Enggak ada ayat yang berkata Yesus bukan Tuhan. Berarti kalau utusan berarti bukan Tuhan dong. Ya, dia adalah Tuhan yang diutus. Aduh, gimana ini Tuhan yang diutus? Jadi Tuhan, siapa yang mengutus Tuhan ini? Bapak, Bapak Tuhan juga. bawa Tuhan. Berarti Mengutus Tuhan Tuhan mengutus Yesus. Tuhan. Iya. Aduh, Tuhan besar mengutus Tuhan yang kecil. aduh. Iya, Berarti memang begitu. Tuhan Alkitab yang berkata diutus seperti ini, itu. Tuhan yang diutus ini pencipta, betul? Iya. Berarti yang mengutus ini pencipta juga. Iya. Berarti ada 2 Tuhan yang mengutus, yang satu, yang satu pencipta yang mengutus, yang diutus juga pencipta. Sejak kapan? Iya. Di dalam Bible Anda dikatakan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada pengutus. Iya, memang tidak lebih tinggi, tapi sama. Aduh. Iyalah. Lanjut Bang Marwin. Saya lebih bingung nih. Nih. Berarti Silakan ada dilanjut. yang satu yang Yesus
pencipta, Bapa pencipta, berarti dua pencipta. Iya, dua pencipta, satu nyiptain satu. Aduh. Di dalam Keluaran 20, jangan ada padaku Tuhan lain. Dia itu Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang lain. Jangan ada dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, mengumpamakan. Enggak boleh kata disamakan. Gimana pula ini? Nggak boleh, memang dia satu kok. Dia satu. Aduh. Begini Bang Dato, mau kepada siapa engkau menyamakan aku sehingga aku sama? Tidak ada yang Iya. sama dengan aku di muka bumi ini. Yesus sama saya, mirip kami, kembar. Ya, yang Kamu nggak 671. beda dong. Kamu nggak maha kuasa, Yesus maha Aduh. kuasa, itu Ya, bedanya. bedanya itu aja. Tapi kami kembar Pak. Pak Deddy. Ketika Yesus di dalam Lukas 22 nomor 11, 22 nomor 43 44, di situ Yesus ketakutan lihat malaikat. Apakah saat dia jadi ketakutan malaikat itu maha kuasa dia? Macet ini. Lanjut Bang Rewin, saya pakai ini dulu, pakai minum botrek dulu Bang Rewin. Saya minum botrek dulu lah. Enggak, itu terbantahkan tuh. Ya saya 46 ayat 5 itu sampai 9. Jadi tidak ada yang sama seperti Tuhan, gitu kan. Sementara Yesus mirip sama saya Bang Dato, mirip kali pun. Betul. Yesus tinggi, saya tinggi. Yesus putih, saya putih. Yesus gondrong, saya gondrong. Yesus ganteng, saya ganteng. Yesus hobi makan ikan goreng, sama saya, mirip kami. Yesus takut lihat malaikat, saya juga takut lihat malaikat. Iya. Ada ototnya nih. Nih yang naik otot aja ya. Mayor, Yang naik otot aja ya. Mayor kok udah mencret dia Mayor. Mencet ya. Aduh Mayor, kasihin kali. Nanti masih hidup gak dia Mayor? Mayor, kasihin. Rena, selamat masih hidup, malam. Mayor? Ya. Aduh. Ya, selamat malam. Islam apa Kristen? Malam. Islam. Siap. Ada yang sampaikan Bang, kita tunggu waktu lagi Bang. Iya. Maaf kita tadi kita tunggu hotel nantinya. Yang hotel aja. Teman-teman Kristen naik ya, kecuali Gerunda ya. Ini siapa di Tika Mala di sini nih? Mayor. Oten, ayo pada naik, soalnya ini yang di sini lagi minum botrek semua ini sama saya. Santai aja Bang Denny, santai aja diskusi santai aja Bang Denny ya. Pak Denny ini mengakal-akali. Ini Ya kan kamu tanya aku, ya aku kebohongan yang sangat akut yang Pak Denny tampilkan di sini. Di sini 596 loh Pak Denny. Pak Denny bilang Gak apa-apa, tadi biar mereka Yesus belajar. itu pencipta, Bapak pencipta, kedua-duanya pencipta, pengutus itu pencipta, yang diutus juga pencipta. Betul. Ini adalah konsep yang dipaksakan di luar akal waras Pak Denny. Ya memang di luar akal waras, tetapi itulah yang tercatat di Alkitab. Waduh, ternyata. Ini konsep ngarang namanya. Tidak ada satupun tertulis di iya, Alkitab kok mengarang. di dalam 1 Korintus 1:86 situ dikatakan kalau yang Bapa itulah yang sebagai Allah. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Ya, hanya ada satu Allah, satu Bapa. Ya, yang semuanya bersumber dari Dia. Gimana pula nih? Tadi kan Betul. benar kan ayatnya kan, Yesus kan keluar dan datang dari Bapa. Jadi Bapa itu memang sumber. Kalau Betul. Yesus keluar dari Bapa, berarti Yesus itu bukan setara dengan Bapa. Karena Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri. Setara sama Tuhannya, sama-sama maha kuasanya kok, setara dong. Apakah Sama-sama Yesus itu datang penciptanya ke kok. dunia atas kehendaknya sendiri? Kehendak Bapa. Berarti bukan kehendak Yesus. Kehendak Bapa itu ya juga kehendak Yesus.
Kehendak Bapa yang Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, kata Yesus. Iya, kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Berarti kehendak Yesus, dia tidak mampu datang sendiri, betul? Nggak ada ayat yang mengatakan dia tidak mampu datang sendiri. Aku datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, dia memang gini, dengarkan ya. Yang dia memang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia sendiri. Tetapi pada kenyataannya dia nggak pernah sendiri, makanya dia bisa berbuat apa-apa. Dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Di dunia Kalau pun sendiri. dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Iya, dia segala tidak bisa ajaranku berbuat apa-apa bukan kalau berasal dia dariku sendiri. Berarti Bapaklah yang memerintahkan Yesus, betul? Betul. Berarti kalau yang memerintahkan Yesus, berarti Bapa itu tidak setara dengan Yesus, betul? Ya setara dong. Manajer bisa memerintah manajer. Aduh, Nggak jadi masalah. waduh. Manajer yang satu bisa memerintah manajer yang lain. Waduh. Saya sepangkat dengan Bapak Denny. Terus Bapak Bini bilang, ya, pada tuh kau pergi ke sana. Saya tampar Pak Denny. Oh, Anda siapa? Ngutus saya. Anda setara dengan saya. Ya itu kalau kamu, tetapi kalau Tuhan Iya. kan Kalau beda. Anda nyuruh saya, sementara kita sederajat, Anda manajer, saya manajer, terus Anda yang nyuruh saya tampar Anda, serius? Enggak, saya orang-orang yang saya perintah juga sama-sama Enggak setara. bisa, Tapi enggak ada karena kurang ajar. konsep kita setara. Kecuali kamu Anda seorang direktur, terus direktur memerintahkan kepada manajernya, baru bisa. Soalnya cuma satu-satunya manajer yang kurang ajar yang suka nampar itu kamu itu. Manajer lainnya Karena enggak. kita setara. Sama aku jabatannya nggak jadi masalah. Aduh. Gini loh Pak Denny, jangan diakal-akali Pak Denny. Ini namanya Bukan diakal-akali kenyataan, ketuhanan Anda. Itu kenyataan. Bukan kenyataan diakal-akali. Enggak, Dijadikan kalau itu kan framing. sebuah akal-akalan. Kalau gitu kan Pak Denny framing. bisa nggak berbahasa Indonesia tuh? Apakah Itu pengutus framing. itu sama dengan utusan? Sama, bisa sama. Aduh. Bisa sama. Bisa sama. Kenapa nggak bisa? Berarti pengutus ini adalah sama dengan utusan, betul? Bisa Pengutus sama. sama dengan utusan. Bisa sama. Derajatnya bisa sama. Waduh. Bisa. Iya, yang di bawah ya, yang 378 ya. Mungkin ada yang mau mualaf, silakan. Silakan kalau ada yang mau mualaf. Saya cuma menyampaikan ini ya. Pengutus, seorang presiden mengutus menterinya, apakah menteri ini sama kedudukannya dengan presiden? Kalau presiden sama menteri memang beda, tetapi ini kalau masalah Tuhan ya sama. Aduh. Saya sakit kepala saya ini. Seorang menteri mengutus seorang presiden mengutus menteri. Jadi antara presiden dengan menteri ini sama kedudukannya. Ya beda, tapi kalau Tuhan mengutus Tuhan ya sama. Iya. Yang Kalau mengutus Tuhan nabi, Tuhan sama. ya. Yang mengutus nabi ini sama dengan yang mengutusnya. Bisa. Aduh. Kalau Yesus bisa. Aduh. 390, yang 390 kalau ada yang Kristen di bawah, saya tidak memaksa Anda untuk bersabar bersadar. Ya, sadar ya. Aku sedikit Datuk. Bang Denny, Nah. Bapak dan Yesus itu Iya. satu sosok atau dua sosok Bang Denny? Dua saksi yang berbeda. Dua sosok ya. Dua saksi yang berbeda. Iya, berarti dua Tuhan dong Bang Denny. Karena Bang Denny kan mentuhankan Yesus, sementara Yesus mentuhankan Bapa. Oh ya. Ya, kedua Tuhan itu disebut satu. Dua Bang Denny, karena
kalau kita baca di Yohanes Enggak 1, dong, kan Bapa dan aku adalah satu. Gini, ini kenapa di 1 Yohanes 5 nomor 7? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, 3. Jadi Bang Doni nggak bisa lepas dari itu. Dan ketiganya adalah satu, itu kamu lupa. Iya, berarti 3 orang, artinya ketiganya satu, jadi bersatu. Itu jadinya, makanya jadi bersatu Iya, dia. ketiganya adalah satu. Iya, karena 3 yang beri kesaksian berarti 3 orang. Gak mungkin 1 orang dibilang 3 orang bersaksi. Artinya dari Enggak, ini, tiga saksi. ini ada anak Mbak Netral nih. Mbak Netral, kita tanya sama Bang Tedas. Nah, Mbak Netral, yang di antara Bapak Yesus ini siapa yang Tuhan di sini? Yesus, Bapak, Roh Kudus. Siapa yang Tuhan di sini? Bapak. Yesus, Bapak, Roh Kudus. Siapa yang sebenar Tuhan di sini? Bapak. Bapak. Yesus sebagai posisinya sebagai apa? Utusan. Utusan. Apakah utusan ini sama dengan Bapak? Keluarga jangan lari ke keluarga. Waduh, keluarga turun naik. Berarti Bapak utusan tidak sama dengan pengutus, betul? Tidak sama. Dia mengutus dan Tidak diutus sama. beda. Beda. Nah, sama. Lain pula nih, Bang. Yohanes 13:16. Pengutus lebih besar dari yang diutus. Jelas itu, berbeda. Makanya tadi 1 Yohanes 5 nomor 7 itu tidak tiga sosok yang bisa dipisahkan. Ketiganya yang ada satu artinya mereka bergabung, itu aja. 3 sosok Pak Denny. Lanjut Bang. Kamu berkali-kali bilang 3 sosok, tapi Alkitab mencatat 3 saksi. Silakan dilanjut. Berarti Aku kalau cuma 3 nurutin saksi itu berarti aku- 3 aku- orang, 3 identitas. Jadi aku cuma menuruti apa yang tertulis di Alkitab. Nih, Mbak Netral ini Kristen loh. Mengakui kalau Yesus itu dan Bapak itu beda. Betul, Mbak Netral? Beda. Memang beda. Yesus sama nggak kedudukannya dengan Bapak? Sama. Wah, Beda tapi kedudukannya sama. tadi dibilang beda, sekarang sama. Gimana Pak Denny nih? Ya, Jangan kalau kita bicara pelin-pelan di sini Pak Denny. Tadi dibilang katanya Enggak. beda sama. kamu Sekarang beda. berkata dua yang Dua, dua hal yang berbeda. Yang satu tentang posisinya, yang satu tentang jabatannya, yang satu tentang orangnya. Yesus dan Bapak ini kekuasaannya sama atau beda? Sama. Sama. Mbak Netral, Yesus dan Bapak sama kekuasaannya? Tidak sama. Mana nih? Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Bapa lebih berkuasa daripada Yesus? Coba tolong. Gimana? Yohanes 10:29. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Bapa lebih berkuasa daripada Yesus? Yohanes 10:29. Saya bacakan ya. Ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, termasuk Yesus. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Seorang pun, berarti termasuk Yesus. Itu dia. Tidak ada kata-kata berkuasa di situ. Silakan dilanjut. Lebih besar dari siapapun. Besar sama kuasa beda. Aduh. Silakan dilanjut. Udah lebih besar apa Berarti lagi? kalau lebih besar dari siapapun itu termasuk Yesus. Betul. Cuma tidak ada hubungannya dengan kuasa. Bapak lebih berkuasa. Tentang duduk di sebelah kananku, aku tidak bisa berkuasa, kata Yesus. Lebih besar itu belum tentu lebih berkuasa. Jangan mentang-mentang ngomong besar terus Yesus berkuasa. berkata, Dari siapapun. Ada kalimat dari siapapun dan seorang pun. aduh gimana sih? Ya, kita bicara besar dan kita bicara kuasa. Itu bukan berarti kalau kamu lebih besar kamu lebih berkuasa. Itu bukan begitu. Silakan dilanjut. Aduh. Yohanes 5 ayat 30 juga bisa itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat Enggak, aku apa-apa minta- dari sendiri. minta ayat- Apa aku yang minta aku ayat yang katakan, mengatakan sebagaimana bahwa yang Bapa lebih berkuasa. diperintahkan kepadaku, kata Yesus. Aku tidak Aku dapat minta ayat. berbuat apa-apa. Berarti kalau tidak dapat berbuat apa-apa itu siapa yang berkuasa di situ?
Apakah Yesus? Tunggu dulu. Kuasa. Yesus itu memang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia sendiri. Kalau dia Tapi pada kalau nggak dia kenyataannya, kalau jangan dia dipotong-potong, tidak aku bisa dipotong-potong berbuat terus. apa-apa, Jangan dipotong-potong. apakah dia jangan berkuasa? dipotong. Biarkan aku menjelaskan, jangan dipotong dulu. Oh ya, silakan, Jangan silakan dipotong nih. dulu. Gini, tak Ya. jelaskan pelan-pelan ya. Nah, Ayatnya berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Itu artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia sendiri. Iya, Tetapi berarti pada kenyataannya, dia itu tunggu dulu, berkuasa. jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Tetapi pada kenyataannya Yesus tidak pernah sendiri. Berarti dia bisa berbuat apa-apa terus karena dia tidak pernah sendiri. Iya. Silakan. Kalau berarti di Yesus tanpa Bapa dia tidak mampu berbuat apa-apa. nggak bisa. Oh, berarti nggak berkuasa. Apakah Yesus Enggak Bapa dong. tanpa Kan Yesus bisa Bapa kan ada bisa terus. berkuasa? Apakah Kenapa, Bapa kenapa? tanpa Yesus? Tunggu. Kita buka. Bapa tanpa Yesus bisa berbuat apa-apa, betul? Yesus tanpa Nggak Bapa ada. bisa berbuat apa-apa? Nggak ada ayatnya seperti itu. Aduh. Nggak bisa, aku nggak bisa jawab. Nggak ada ayat seperti itu. Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Selamat datang dan kebenaran. Iya. Nggak ada di situ anak manusia duduk di sebelah Yesus yang Maha Kuasa. Ya Yesus memang maha kuasa. Di mana? Nah, anak manusia itu. Wahyu 1:8. Lukas Aduh, 22:69. lari ke ayo. Lukas Yesus, 22:69. Bapak Denny jangan ngibul lah Pak Denny. Di sini ada ditonton Jangan 370 framing Pak lah, Denny. jangan- Ini banyak yang aku mau cuma- alaf nanti gara-gara Pak Denny nih. Gara-gara cuma Pak Denny nanti banyak yang mau alaf ini. Nanti saya pula yang disalahkan. Jangan framing lah, aku cuma bacakan ayat. Saya Jangan pula framing. yang disalahkan nanti. Ini gara-gara Datuk ini katanya. Banyak yang Jangan pula yang mau framing. alaf nanti gara-gara ini. Jangan framing lah, Iya, aku cuma bacakan ayat. Iya gara-gara Pak Denny banyak yang mualaf, saya pula yang kena Ya nggak salahin. apa-apa lah. Ya masuk neraka semua nanti. Bisa habis Kristen nantinya. Oh iya, Saya masuk dapat neraka semua sama siapa? nanti. Bisa habis Kristen. Yesus tanpa Bapa tidak mampu berbuat apa-apa, betul? Betul. Bapa tanpa Yesus bisa berbuat apa-apa, betul? Nggak ada ayatnya. Di dalam Nggak aku jawab. dalam perjanjian lama, Bapa tanpa siapapun bisa menciptakan. Seorang diri dia menciptakan, membentangkan langit bumi. Iya kan Bapak dan Yesus kan satu. Zakaria Satu 12 seorang nomor 1. Seorang diri aku membentangkan langit dan bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. diri. Iya Nah, Bapak dan dia Yesus minta kan apa, Pak? satu. Satu Bapak lagi. Yesus kan satu. Satu lagi. Satu lagi. Iya, satu. Satu lagi. Satu lagi. Pak Dato nggak bisa satu. 1 Yohanes 5 nomor 7, 3. 3. Ya. Zakaria 12 nomor 1. Ya. Bapak ini bisa menciptakan langit dan bumi dan seorang diri dia. Yesus Seorang juga diri menciptakan langit aku dan membentangkan langit bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti dia nggak butuh Yesus ketika dia membentangkan langit bumi ini. Ya jangan framing, nggak Aduh, tertulis di Alkitab aduh. kok, nggak tertulis di Alkitab kok framing, nggak tertulis di Alkitab kok framing, jangan, Tidak, jangan. di dalam Zakaria 12 nomor 1, si Bapak ini mampu menciptakan langit bumi seorang diri. Betul? Coba aku lihat ayatnya, aku buka dulu. Aduh. Sebentar ya, sabar ya. Bentar. Jangan salahkan saya kalau banyak yang mualaf ya. Ya, Zakaria 12 nomor 1. Zakaria 12:1 KJV.